sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Indriani Laja SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 4, angkatan 262, kelompok 3. Saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hendak berbagi pengalaman mengikuti pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pembelajaran dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara virtual yang dilakukan tatap muka melalui Zoom meeting. Pada agenda 2 kami dibimbing oleh Widya Iswara, yaitu Bapak Daud Amarato. Selanjutnya, asinkronus merupakan pembelajaran secara mandiri di mana kami mengerjakan tugas baik secara kelompok maupun individu yang diakses melalui si cakap. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2 dalam Latsar CPNS tahun 2026, saya memperoleh banyak pemahaman baru terkait dengan nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam core value berakhlak. Pembelajaran ini dimulai dari kegiatan MOOC yang memberikan gambaran umum mengenai peran dan juga kedudukan ASN dalam sistem pemerintahan, dan dilanjutkan dengan e-learning yang lebih mendalam dan juga interaktif. Materi yang saya peroleh meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya memahami bahwa nilai-nilai tersebut bukan sekedar slogan, tetapi menjadi pedoman sikap dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Saya juga belajar tentang pentingnya integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Sebagai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah, saya menyadari bahwa pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah sangat menentukan kepercayaan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas menjadi dasar dalam setiap pekerjaan agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara moral. Namun, ada beberapa materi yang awalnya cukup sulit saya pahami, terutama dalam mengaitkan setiap nilai berakhlak ke dalam contoh konkret di unit kerja saya. Terkadang saya memahami teorinya, tetapi masih bingung saat harus menerapkannya dalam studi kasus ataupun penugasan aktualisasi. Selain itu, saya mengalami kendala teknis seperti jaringan internet yang kurang stabil dalam mengakses MOOC dan e-learning yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya berupaya mengulang kembali materi yang belum saya pahami, kemudian mencatat poin-poin penting, serta berdiskusi dengan rekan sesama peserta Latsar CPNS. Saya juga mencari referensi tambahan atau mencoba menghubungkan materi dengan isu aktual di tempat kerja, yaitu seperti belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen di bidang olahraga. Dengan cara tersebut, saya menjadi lebih mudah dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik. Melalui pembelajaran agenda 2 ini, saya merasakan adanya perubahan pola pikir.
saya menjadi lebih reflektif terhadap sikap dan perilaku saya sebagai ASN, serta lebih sadar bahwa setiap tindakan harus mencerminkan nilai berakhlak. Pembelajaran ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen saya sebagai pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah. Kesan saya terhadap para pengajar sangat positif. Para pengajar menyampaikan materi dengan jelas, sistematis, dan juga komunikatif. Mereka juga memberikan contoh-contoh nyata yang memudahkan kami untuk memahami materi. Selain itu, pengajar juga selalu memberikan motivasi agar kami menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Pesan saya kepada para pengajar adalah agar metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi atau studi kasus terus ditingkatkan karena membantu peserta dalam memahami materi secara mendalam. Saya juga berharap pembelajaran seperti ini dapat terus dikembangkan agar semakin relevan dengan tantangan tugas ASN di lapangan. Demikian pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2 ini. Semoga nilai-nilai yang telah dipelajari dapat saya terapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN.